Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan bahan ajar digital ilmu pengetahuan alam IPA kelas 5 SD oleh Frideflin MPD SD TK 1 Kota Bengkulu, Jalan Semeru nomor 22 Sawalebar, Kota Bengkulu. Kali ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Sebelum kita lebih lanjut, kita mengingat pelajaran sebelumnya teman-teman ya. Apa saja faktor yang mengganggu pernapasan manusia? Faktor yang mengganggu pernapasan manusia diantaranya adalah virus atau bakteri, pencemaran udara, fisik yang lemah. Baik. Dan ini adalah anjuran untuk mengenakan masker dan cuci tangan untuk mengurangi dampak dari COVID-19. Masih ingat kapan kita harus menggunakan masker? Pertama, saat keluar rumah, saat kita betul-betul tidak harus keluar, jadi harus keluar kita harus menggunakan masker. Saat tubuh tidak fit, saat badan bersin-bersin dan flu, dan lain-lain sebagainya. Dan ini adalah 7 langkah cara mencuci tangan yang sudah familiar kita lakukan. Mengusap kedua telapak tangan, kemudian punggung tangan, jari-jari, kemudian punggung jari bergantian, kedua ujung jari bergantian, kedua ibu jari bergantian, kemudian pergelangan tangan, dan dibilas dengan air bersih yang mengalir. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, kompetensi dasar kita sama dengan pembelajaran sebelumnya, mendeskripsikan dan membuat bagan cara kerja organ pernapasan manusia, membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Indikatornya adalah menunjukkan organ pernapasan pada hewan dan fungsinya, membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Tujuannya adalah dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, siswa mampu membuat bagan cara kerja organ pernapasan hewan. Dalam hal ini kita belajar menggunakan video pembelajaran yang sedang kita saksikan bersama. Kita masuk yang pertama adalah cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang pertama adalah menggunakan masker yang sudah sangat kita ketahui. Menggunakan masker. Kapan menggunakan masker? Saat kita sakit, flu, saat kita keluar rumah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan itu termasuk kebersihan rumah, di sekitar kita. Kalau di kelas, 1 meter ke depan, 1 meter ke belakang, kiri dan kanan ya. Kalau di rumah, kebersihan kamar, kebersihan lingkungan rumah, halaman, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menanam pohon di lingkungan sekitar. Jadi dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan adalah menanam pohon di lingkungan sekitar. Karena pohon dapat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida yang telah kita keluarkan. Baik, kita lanjut ke selanjutnya ya. Nah, selengkapnya teman-teman bisa baca buku pena halaman 127, mencermati bacaan halaman 128. Halaman 128 itu teman-teman menganalisa dengan tipe HOTS ya. Tidak perlu dikerjakan tapi dijawab langsung di bukunya. Gitu ya. Baik, selanjutnya adalah menjaga organ pernapasan. Bagaimana cara kita menjaga organ pernapasan? Yang pertama, itu gambar apa teman-teman? Ya, itu adalah gambar dari makan makanan yang sehat. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk cara menjaga organ pernapasan adalah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Yang kedua apa ini?
Ini Ustaz ambil dari poster Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ya. Untuk menjaga organ pernapasan maka kita harus tidur yang cukup 8 jam satu hari sesuai dengan kebutuhan ya. Oke. Selanjutnya adalah ini gambar sengaja bersepeda dan olahraga yang lain banyak juga ya, lari pagi, skipping dan lain sebagainya. Salah satu yang digemari pada masa pandemi ini adalah bersepeda. Namun ingat harus tetap menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu menggunakan masker dan tidak terlalu jauh, tidak boleh berkerumun. Ini adalah merupakan cara menjaga organ pernapasan. Yang pertama, makan makanan yang sehat, kemudian tidur yang cukup. Yang ketiga adalah olahraga untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi ini ya. Selanjutnya adalah kalian bisa membaca buku pena halaman 132. Di sana ada sumber bacaan yang menekankan pentingnya bagaimana cara kita menjaga organ pernapasan. Nah, selanjutnya ini foto sangat mengerikan sekali ya. Ada 4 foto atau 4 gambar yang saya sediakan. Gambar apa saja kah ini? Ya, kita sudah dapat menebak ini adalah gambar dari akibat dari merokok. Mengerikan sekali bukan? Sangat mengerikan. Oke. Kita hapuskan semua ini. Oke. Dan teman-teman, merawat organ pernapasan dengan tidak merokok. Ini kalimat yang sangat tepat untuk pada sesi kali ini adalah karena rokok sangat berbahaya bagi kehidupan seseorang, baik diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Mengapa? Berikut penjelasannya ya. Merokok itu membahayakan hampir setiap organ tubuh, merusak kesehatan, dan menyebabkan banyak penyakit. Asap rokok mengandung 7.000 senyawa kimia yang 250 diantaranya diketahui beracun dan lebih dari 70 telah diidentifikasi sebagai karsinogen, zat berbahaya yang bisa menyebabkan kanker. Oleh karena itu, efek merokok sangat luas dan merusak, bahkan merokok dapat mempersingkat hidup pria sekitar 12 tahun dan wanita sekitar 11 tahun. Nah, berikut adalah beberapa penyakit akibat rokok yang dapat terjadi. Diantaranya yang pertama adalah kanker paru-paru. Merokok adalah faktor risiko nomor 1 untuk penyakit kanker paru-paru. Yang kedua adalah penyakit kardiovaskular. Orang yang merokok memiliki resiko lebih besar terkena penyakit yang mempengaruhi jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular. Merokok bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, hipertensi, gagal jantung, dan penyakit lainnya. Orang yang merokok kurang dari 5 batang sehari bahkan dapat memiliki tanda-tanda awal penyakit kardiovaskular. Ingat itu ya. Campaign kita kepada orang yang merokok di luar. 3. Diabetes. Risiko diabetes tipe 2 pada perokok 30-40% lebih tinggi daripada yang bukan perokok. Selain itu, merokok juga meningkatkan risiko komplikasi diabetes seperti aliran darah yang buruk ke kaki, kebutaan, dan kerusakan saraf. Rokok menyebabkan resistensi insulin meningkat, sehingga sangat besar menyebabkan penyakit diabetes. Selanjutnya adalah PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, merupakan penyakit paru jangka panjang. Yang kelima adalah bronkitis kronis, adalah penyakit di mana saluran udara menghasilkan lendir terlalu banyak. Kebutaan. Merokok bisa merusak mata sampai menyebabkan kehilangan penglihatan. Yang ketujuh, asma. Asap rokok dapat mengiritasi saluran udara sehingga bisa memicu serangan asma yang tiba-tiba dan parah. 8. Masalah kesuburan dan kehamilan. Merokok dapat menyebabkan penurunan kesuburan, kelahiran prematur, dan berat lebih rendah. Merokok bukan hanya mempengaruhi kesehatan ibu, namun juga janin yang dikandungnya.
perempuan atau ibu yang merokok saat hamil lebih mungkin melahirkan bayi yang prematur atau lahir dengan berat yang sangat rendah. Berbagai kanker, tak hanya kanker paru-paru, merokok juga dapat menimbulkan risiko kanker lainnya seperti mulut, hati, tenggorokan, ginjal, serviks, kandung kemih, dan pankreas. Sudah saatnya mungkin kita mengajak dan mengingatkan orang-orang di sekitar kita untuk tidak merokok. Berhenti merokok saat ini juga pasti bisa. Dan teman-teman bisa membaca buku di halaman 140 ya. Di halaman 140 itu teman-teman bisa melihat cara merawat organ pernapasan dengan tidak merokok. Ini adalah tambahan yang bisa tambahkan di video ini. Nah, tugas dan latihannya pada kesempatan ini, teman-teman untuk diharapkan dapat membuat poster. Poster ciri-cirinya adalah kalimatnya yang jelas, lugas, kemudian menarik perhatian. Kalian bisa menambahkan kalimat-kalimat positif dan ajakan seperti yang Ustaz contohkan. Stop merokok, merokok dapat mengganggu kesehatan, berhenti sekarang juga, atau dengan kalimat-kalimat yang lain. Kalian buat di kertas, di buku tulisnya masing-masing, kemudian dikasih bingkai di bukunya, maksudnya ya, dikasih garis, kemudian kalian warnai dengan warna yang menarik. Cukup di buku tulis saja. Kemudian yang kedua, nanti akan ada link yang disediakan di video ini, dan itu silakan dikerjakan karena ini adalah penutup dari bab subtema 2, subtema 3, tema 2 maksud Ustaz, begitu ya. Demikian, mudah-mudahan dapat membantu dan selamat belajar di rumah. Sebagai penutup, demikianlah materi pelajaran IPA hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama menjaga organ pernapasan dengan menjaga pola hidup bersih dan sehat, serta makan makanan yang bergizi dan tetap bahagia. Semoga menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, selamat belajar dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.